Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian suka dengan buah dan sayuran? Pernahkah kalian mendengar kata ataupun juga melihat minyak bumi? Itu semua adalah sumber daya alam. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contohnya adalah tanah, air, hutan, hewan, tumbuhan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ini tidak dapat diproduksi kembali jika habis. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang. Bahan tambang sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mineral logam, mineral bukan logam, dan bahan tambang sumber energi. Untuk contoh mineral logam adalah timah putih, tembaga, bauksit, besi, nikel, emas, perak, dan platina. Contoh dari mineral bukan logam adalah aspal alam, gamping atau batu kapur, batu alam, intan, pasir batu atau sirtu, kemudian fosfat. Dan untuk contoh dari barang tambang sumber energi adalah minyak bumi, gas bumi, biji besi, batu bara. Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dan bisa dijadikan sebagai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ada 3 macam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kedua, distribusi adalah menyalurkan barang produksi dari produsen ke pengguna. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi, adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Contoh dari produksi, distribusi, dan konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya alam, contohnya adalah ikan sarden atau ikan yang dikemas dalam kaleng yang biasa dijual di supermarket. Atau untuk prosesnya, ikan diambil dari laut, kemudian diproduksi. Setelah diproduksi, dipasarkan atau didistribusikan. Setelah itu bisa kita manfaatkan atau bisa kita konsumsi. Kondisi alam mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk berbeda-beda. Misalkan, kegiatan ekonomi di sekitar pantai antara lain adalah nelayan, petani tambak, petani garam, dan pembuat barang-barang kerajinan. Kemudian untuk kegiatan ekonomi di dataran rendah antara lain bertani padi, berdagang hasil bumi, membuat alat-alat rumah tangga, beternak, dan menjadi buruh musiman. Untuk dataran tinggi antara lain bertani sayur-sayuran,
tanaman perkebunan seperti kopi dan cengkeh, beternak dan berdagang hasil pertanian. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi di perkotaan. Kegiatan ekonomi di perkotaan berbeda dengan di daerah pantai, dataran rendah, ataupun juga di dataran tinggi. Perkotaan menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan. Untuk jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang tersedia adalah pekerja jasa. Contoh dari pekerja jasa antara lain dokter, konsultan, pengacara, penjahit, tukang salon, dan guru. Pekerjaan berikutnya setelah jasa adalah karyawan swasta, wira swasta, pedagang, buruh, dan pekerja harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.